Kurban sajian yang berasal dari tumbuhan. Bagaimana penjelasan di Alkitab tentang kurban yang berasal dari tumbuhan ini? Mari kita baca dalam Imamat pasal 2. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yaitu bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Jadi jelas tepung itu pasti dari tumbuhan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya memang ada yang namanya tepung darah, tepung tulang, dan sebagainya. Namun yang pada zaman itu tentu yang dimaksud dengan tepung adalah tepung dari gandum atau jelai atau tumbuh-tumbuhan pepadian yang biasanya dipakai untuk sumber karbohidrat. Nah, dengan demikian kita jelas bahwa korban sajian ini juga berasal dari tumbuhan. Bagaimana selanjutnya? Ayat 4. Apabila hendak engkau mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Nah, saudara, di sini jelas ada kata-kata haruslah bagian yang terbaik, haruslah dari yang terbaik, baik itu yang dibakar dari roti, tepung yang terbaik harus dipakai untuknya, roti bundar yang tidak beragi, lantas ini dibawahi tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Mengapa tidak beragi? Ini mengingat peristiwa Paskah, ketika bangsa Israel Pasah keluar dari Mesir menuju Kanaan, keluar dari perbudakan Mesir, dipimpin Musa, dikejar Fir'aun. Pada saat itu ada bekal yang harus dibawa oleh mereka. Tidak cukup waktu mereka untuk memberi ragi karena membutuhkan waktu dari roti untuk menjadi enak, empuk, dan sebagainya. Itu perlu ragi, dan ragi itu membutuhkan waktu, sehingga waktunya singkat untuk itu. Mengingat peristiwa itu, di sini adalah secara teknis. Namun yang secara non teknis, yang tidak berarti ada pemaknaan, itu ada terkait dengan suatu pengorbanan yang membutuhkan kesempurnaan, yang membutuhkan kebebasan dari segala macam pencemaran dosa dan segala macam hal yang tidak baik yang mempengaruhi pertumbuhan. Dan ini untuk berikutnya di masa-masa kekristenan diambil simbolisasi semacam ini, bahwa korban itu selain yang terbaik juga bebas dari segala cemaran. Jadi mengapa di dalam acara perjamuan kudus yang dipakai adalah roti tidak beragi?